Dengan laki-laki yang gitu. masuk ke majelis itu. Oke, siap. Nah, tidak ada yang kenal sama sekali. Terus Habis itu beliau duduk berhadapan dengan Rasulullah. Detik dan waktu berjalan, ku ingin dirimu selalu dekat di sampingku. Walau beda, takkan bisa pisahkan untuk menyatukan tali cinta kita. Setiap detik dan waktu berubah, ku ingin cinta tetap berada di hatimu. Walau cara takkan bisa pudarkan untuk menghilangkan rasa rindu ini. Kan ku ceritakan kepada dunia tentang cinta kita, dua hati yang menyatu untuk menjalin cinta. Coba kau rasakan betapa indahnya cinta, bila dirimu bisa mengindahkan cinta. Coba kau hadirkan setiap detiknya cinta, bila dirimu bisa merasakan cinta. Coba kau rasakan betapa indahnya cinta, bila dirimu bisa mengindahkan cinta. Coba kau hadirkan setiap detiknya cinta, bila dirimu bisa merasakan cinta. Kan ku ceritakan kepada dunia tentang cinta kita, dua hati yang menyatu untuk menjalin cinta. Coba kau rasakan betapa indahnya cinta, bila dirimu bisa mengindahkan cinta. Coba kau hadirkan setiap detiknya cinta, bila dirimu bisa merasakan cinta. Coba kau rasakan betapa indahnya cinta, bila dirimu bisa mengindahkan cinta. Coba kau hadirkan setiap detiknya cinta, bila dirimu bisa merasakan cinta. Coba kau rasakan betapa indahnya cinta, bila dirimu bisa mengindahkan cinta. Coba kau hadirkan setiap detiknya cinta, bila dirimu bisa merasakan cinta. Coba kau rasakan betapa indahnya cinta, bila dirimu bisa mengindahkan cinta. Coba kau hadirkan setiap detiknya cinta, bila dirimu bisa merasakan cinta.
rasakan betapa indahnya cinta bila dirimu bisa mengindahkan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Samsem dan saya Ebes Miftah. Oke, tadi kita sempat jalan-jalan Bes ya di area Candi Jago Bes ya. Candi Jago. Sebenarnya Sekarang Candi posisi Jago kita atau Candi Jagung sih Bes ini Bes. Saya juga masih bingung antara Jago atau Jagung Bes. Candi Jago. Jago memang ya, bukan Jago. Jagung ya. Jago. Nah, itu saya mau tanya Bes tentang Candi Jago ini sebenarnya masih kerajaan Singasari atau gimana Bes? Sebenarnya sih candi ini memang pada masa kerajaan Singosari keempat. Oh. Pada masa kerajaan Singosari keempat, Terus, yang dibuat oleh kerajaan Kartanegara. Oh, berarti ini yang bangun masih kerajaan Kartanegara. Masih kerajaan Berarti Kartanegara di bawahnya menghormati Singosari. Oh, menghormati Singasari seperti itu. Bes tahu nggak ini didirikan candi ini pada tahun berapa? Pada tahun Raja Singosari yang keempat adalah Raja Srijaya Wisnu. Srijaya Wisnu Wardana. Srijaya Wisnu Wardana sekitar tahun 1248 Masehi. Itu pada saat bangun itu Bes. Pada saat Candi Jago ini ya. kurang Tapi ini lebihnya seperti itu. wisata di candi ini memang kalau di daerah Malang sih Bes rata-rata enggak kayak di candi-candi kayak Borobudur, Prambanan. Kalau daerah Malang ini kebanyakan ke sih dalam, dari ke ke kampung, cuman kebanyakan candi yang berada di daerah Kota Malang itu adalah dari kerajaan Singosari. Memang. Dari kerajaan Singosari yang pertama. Tapi memang mungkin untuk teman-teman pemikiran candi nggak seperti candi Prambanan, candi Borobudur, nggak seperti itu biasa. Enggak. Nah di Malang ini memang candinya nggak segitu besar, nggak sebegitu mewah, tapi memang menarik ya biasa di Malang ini ya. Termasuk untuk wisatanya, Memang pemandangannya kan ya. dulu memang dibuatkan candi kan memang untuk beribadah agama Hindu atau agama Buddha itu ya? Buddha. Oke siap. Berarti candi ini mungkin hanya sekedar untuk tempatnya beribadah. Kalau kita mungkin di masjid seperti ya. itu. Cuman itu zaman dulu. Sebelum ada Iya kan waktu kerajaan wihara atau apa itu waktu kerajaan Singosari keempat itu kan memang alirannya kan memang campuran Hindu dan Buddha. Oh gitu. Oke siap. Ajarannya itu memang ada campurannya Hindu dan Buddha. Ini kota Malang ini berarti di desa mana Bes? Mungkin untuk teman-teman biar tahu Bes. Di desa Tumpang. Tumpang ya. Desa ini Tumpang. masih daerah Lawang ini. Lawang masih lurus saja Bes ya. Oke, untuk teman-temanku dan sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, jadi candi ini memang cukup bagus untuk wisata dan sangat indah pemandangannya. Kita di atas sini bersama Besmita. Kalian juga bisa tahu, memang nggak begitu jelas ini di belakang saya pemandangannya karena cahayanya. Terlalu tajam cahayanya. Memang di sini memang situasinya kan memang seperti ini. Jadi Iya, betul. kan ya bisa tahu sendirilah memang cuman ada penjaga pos tadi, Betul. ada penjaga pos juga, Cuman itu ada bukan tukang 100 kebun juga, bukan 100% juru kunci, jadi bukan cuman dia penjaga pos penjaga untuk aja. menulis, dan juga tidak ada Terima orang, kasih, cuman kita betul. berdua saja. Jangan lupa tonton YouTube kita berdua di channel Samsem dan saya Ebes Miftah Channel. jangan lupa untuk like, subscribe dan bunyikan loncengnya, bila perlu share Bes ya. Bila perlu share ke teman-teman Yes. biar tahu kondisi saat ini Betul. di beberapa candi di daerah Kota Malang. Oke. Terus ikutin perjalanan kita berdua. Siap, kita jalan-jalan lagi. Jalan-jalan lagi. Cukup sekian dari saya Samsem undur diri dan saya Miftah mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan, salam seduluran, salawasi.
Nah, dulur, tadi kita sudah membahas tentang candinya. Saya agak sedikit lupa tadi untuk tentang pembahasan konten yang kemarin-kemarin mengenai Islam. Nah, ini dia Ebes tadi habis keliling. Ebes Miftah, saya tadi lupa mau tanya tentang kelanjutan dari cerita Islam yang mungkin di video kemarin-kemarin. Tentang Islam yang nggak salah rukun Islam, guys. Rukun Islam Ya, kemarin rukun. kan sudah rukun Islam. Itu bukan rukun iman. Yang pertama kan rukun Islam sudah, rukun iman sudah. Oh, itu sudah ya. Nah, cuman ya ini cuman ya sharing-sharing saja lah. Ya, tentang sharing-sharing. Islam ya. Pernah sih diriwayatkan oleh sahabat Nabi, nggak tahu, tapi yang jelas itu adalah hadisnya hadis sahih, tapi saya juga nggak hafal sih hadisnya. Betul. Cuman artinya sih kurang lebihnya seperti ini. Seperti apa, guys? Pada suatu di majelisnya waktu Rasulullah duduk-duduk Ya, di majelis sama betul. para sahabat, Oh, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tinggi besar, rupawan, rambutnya juga panjang. Nah, sahabat semua itu tidak ada yang kenal dengan beliau. dengan laki-laki yang Itu. masuk ke majelis itu. Oke, siap. Nah, tidak ada yang kenal sama sekali. Terus, Habis itu beliau duduk berhadapan dengan Rasulullah. Lutut sama lutut itu berhadapan sama Rasulullah. berarti bertatap muka Berhadapan, gini tatap ya? muka begini, Oke, ya. siap. Terus, Dan dia itu bertanya, ya apa? Ya wahai Rasulullah, siap. rukun Islam itu Ayo, tentang apa itu? Islam dulu atau gimana itu? Beliau yang laki-laki itu bertanya tentang Islam itu apa? Katakan gitu. Islam itu apa? Oke, siap. Islam itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Oke, siap. Dan juga dia tanya juga tentang iman juga. Iman itu seperti apa gitu. Oke. Rasulullah menjawab, yo kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, dan beriman kepada hari kiamat juga. Masuk seperti ke itu rukun juga. iman itu tadi ya. Oke. Rukun iman, rukun Islam yang ditanyakan Siap. lagi. Nah, Oke. beliau juga, si laki-laki itu juga bertanya lagi tentang hari kiamat Hari kepada kiamat. Rasulullah. Nah, Oke, siap. yang ditanya sama yang bertanya sama-sama tidak tahu kapan itu hari kiamat Ya. datang dan Oke, tiba. siap, Nah, gitu. cuman Rasulullah menjelaskan bahwasannya istilahnya bahwasannya cuman tanda-tandanya saja dan ciri-cirinya saja. Oh, seperti itu. Ciri-cirinya yo tanda-tanda Seperti hari apa? kiamat itu kan yo ya apa, yang laki-laki Jadi menyerupai perempuan, Oh, pas perempuan saat jadi laki-laki. itu juga apa, berlomba-lomba mendirikan gedung-gedung, itu juga salah satunya pas ada yang tuan melahirkan anak yang melahirkan tuannya. Anak yang melahirkan tuannya. Itu seperti apa, Mas? Anak yang melahirkan Anak tuannya. yang melahirkan tuannya itu istilahnya itu kalau kita sudah berkeluarga Ya. dan kita punya anak, tapi kita nggak memelihara anak itu, orang tua kita yang merawat. Nah, insya Allah yang dimaksud anak yang melahirkan tuannya itu insya Allah seperti itu. Oke. Nah, itu tanda-tanda hari kiamat, dan pastinya juga hari kiamat itu Allah alam. Ya, Tapi yang insya Allah sih yang pasti memang adalah kalau harinya sih insya Allah ciri-cirinya. yang memang hari Jumat. Oh, Kalau gitu harinya ya. insya Allah hari Jumat. Kalau sepengetahuan saya sih seperti itu. Cuman dengan Tapi ciri-ciri tidak- seperti itu pasti kita paham ya. Oh, berarti ini Ah. sudah mendekati ciri-ciri hari Ciri-ciri, kiamat. Jadi yo, untuk kalian kan semua ya untuk- sedikit banyak harus insaf. Untuk kiamat-kiamat kecil kan sudah ada. dari dulu kan sudah ada macam tsunami, Tsunami macam itu kecilan. kan memang Betul. apa, kita kehilangan orang yang kita sayangi kayak orang Betul. tua, kayak Ah. siapa itu memang Itu sudah kiamat kecil ya. sudah kiamat Oke, kecil. siap. Nah, habis itu si laki-laki itu pergi. Laki-laki itu pergi, baru para sahabat itu Rasulullah tanya, tahukah kalian yang ini yang apa, yang
yang datang barusan kata Oh. bilang begitu, yang Oh. yang mengajarkan kepada kita. Siap. Siapa itu bahai Rasulullah? Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu katanya begitu. Dia adalah Jibril yang memberi pelajaran kepada kita semua. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Itu yang Nah, untuk kiamat itu bes ya. yo Meniupkan trompet itu bes ya, kalau nggak salah ya, malaikat Jibril itu ya. bukan, Bukan menyampaikan wahyu. Oh, menyampaikan wahyu. Ya, Menyampaikan wahyu. oke. Nah, pas juga ada juga apa si laki-laki itu juga tanya apa itu tentang ihsan. Oke, siap. Ya, siap. ihsan Kalau itu yang kan niup trompet itu malaikat siapa, Bes? malaikat Israfil. Israfil itu ya. Israfil. Malaikat peniup trompet. Nah, itu saya sudah lupa semua itu, Bes. Pelajaran itu juga pas habis tanya tentang sholat, habis tanya tentang Islam, tentang iman, juga tentang ihsan. Ihsan itu seperti apa? Ya, ihsan itu ya kita itu beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Jika Oh, tidak gitu. mampu, memang Allah yang melihat kita. Itu adalah ihsan. Itu Ihsan itu kan Oke, memang siap. sudah kayaknya sudah tingkatannya yo lebih tinggi. lebih tinggi lagi. Oke. Seperti itu penjelasan tentang Siap, ihsan. keren ini tentang ihsan. Kalau Insya kita Allah seperti jelaskan itulah. lagi tambah panjang, Bes. Kurang lebihnya Iya. ya seperti itu. Ini juga sudah waktunya sholat duhur. Mau asar ini malam. Jadi cukup sekian dulu aja ya. Sekitar jam berapa? Ah. Jam Jam 1 1-an lebihan lah atau ya. lebih kurang. Jadi kita sholat dulu, sholat duhur. Nanti kita akan sambung lagi ke wisata yang lainnya. Sekali lagi jangan lupa tonton YouTube saya di Samsem dan saya Ebas Miftah Channel. jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Bila perlu share ke teman-teman kalian semua jika video kita berdua bermanfaat untuk kalian semua. Saya Samsem undur diri dan saya Ebas Miftah mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan, salam saduluran, syaklawasi. Bye bye. Tak mudah diungkapkan bila sedang kasmaran, masih terus berjalan meski kerikil dan menghadang. Tak segala